Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa kami. Saya Fernando Bedo Santoso dari tim Equal yang merekrutkan saya Bayu, tim saya Nami, Chelsea dan juga Ravan. Dalam episode kali ini akan menjelaskan tentang kesetaraan gender. Jadi, apa sih itu gender? Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, dan sikap perilaku yang ada di dalam masyarakat. Nah, peran gender ini terbagi menjadi tiga, yaitu produktif, reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Nah, kata gender dapat diartikan menjadi peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, kesetaraan gender ini atau gender equality merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup terhormat tidak hanya untuk laki-laki, namun juga untuk perempuan sendiri. Nah, ada perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan ini. Ini menjadi seperangkat tuntunan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan gilirannya pada hak-hak sumber daya dan kuasa. Nah, sebagaimana halnya ras, etnik dan juga kelas, gender adalah suatu kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Nah, tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Namun, semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Nah, seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Baik, dilanjut dengan saya Ravan. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia ini. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Lagi dengan saya di sini. Nah, setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, dan untuk mencapai kesetaraan tersebut, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Nah, adapun dua sasaran yang disasarkan untuk kesetaraan gender, jadi sasaran global dan juga sasaran nasional. Nah, sasaran global tujuan sasaran global antara lain adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Kedua, menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta serangan perempuan. Nah, ketiga, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan juga masyarakat. Keempat, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati dengan Program of Action of the International Conference of Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi tersebut. Nah, pada hari ini kami akan mewawancarai berbagai narasumber untuk mengetahui apakah di sekolah ini sudah ada diterapkan gender equality atau apakah sekolah ini belum menerapkan kesetaraan tersebut. Nah, dan terakhir juga ada juga sasaran nasional nih. Nah, di sasaran nasional ini ada tujuannya, yakni mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghapuskan segala bentuk kekerasan, menghapuskan semua praktik-praktik yang membahayakan diri, menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan perempuan, memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan sosial ekonomi. Nah, dari penjelasan ini kalian udah paham belum sih tentang kesetaraan gender? Nah, kita lanjutkan dengan wawancara dari beberapa sumber. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Equal akan mewawancari salah satu guru di sini, yakni Miss Iin. Assalamualaikum Miss Iin. Waalaikumsalam. Miss Iin, saya ingin bertanya, apa sih gender equality menurut Miss Iin?
Kesetaraan gender ya atau gender equality itu sebetulnya bagaimana tidak ada pemisah gitu, maksudnya laki-laki dan perempuan memiliki strata yang sama, baik itu dalam pendidikan, dalam karir, dalam kesehatan atau apapun gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara mengatasi diskriminasi gender? Kan diskriminasi kan berarti misalkan ada guru yang memberikan nilai yang bagus itu hanya untuk laki-laki misalkan, tapi sebetulnya equality tentang gender itu sudah terjadi di sekolah gitu. Karena guru tidak hanya memberikan tugas atau memberikan kewajiban, memberikan tugas atau misalkan memberikan hak itu hanya ke sebagian anak berdasarkan gendernya. Nah, Gitu. ini merupakan jawaban si Ian. Mau tahu bagaimana guru lain menjawab? Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Miss Merlin siapa? Perkenalkan, nama saya Miss Merlin sebagai guru PJOK di SMA IBS. Menurut Miss Merlin, apa pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia itu sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah dengan baik ya, maksudnya perkembangannya sudah positif juga gitu ya, kesetaraan gender di Indonesia. Siapa sih tokoh di Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan gender? Mungkin ada R.A. Kartini ya, di Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia kan juga sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia. Banyak sekali sih contoh-contoh wanita yang memang menjadi inspirasi banyak orang ya, apalagi inspirasi banyak wanita lah di Indonesia. Nah, itulah jawaban dari Miss Merlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rafan. Saya ingin mewawancara siapa? Dari kelas apa? 10 IPS. Nah, saya ingin nanya, berikan opini Anda tentang cara pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia. Dengan cara mendidik anak dari kecil tuh supaya mau ngebeda-bedain genre cewek dan cowok. Pertanyaan kedua, menurutmu apakah kesetaraan gender sudah dilaksanakan dengan baik di sekolah? Ya, sudah baik dan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rafan. Sekarang saya akan mewawancara kakak kelas. Dengan siapa? Dengan siapa? Davin. Dan Oh ya, saya juga. Iya, Bapak. saya akan menanya kepada Bang Baba dan Bang Davin, apakah dampak dari ketidaksetaraan gender? Nampaknya apa? Gua sih. Coba relakan sendiri. Nggak bisa. Oh siap, soalnya ya. Ya. Iya. Kesetaraan gender ya. Jadi maksud dari ketidaksetaraan gender ini biasanya tuh lebih banyak dialami sama yang perempuan. Harusnya yang perempuan bisa lah kayak jadi kita pilot deh. Dulu kan pilot banyak kan laki ya. Sekarang udah ada yang perempuan juga. Dulu pilot tuh rata-rata laki karena yang cewek jarang karena ya nggak dibolehin dulu sih. Kalau sekarang udah mulai banyak. Terus biasanya tuh Di ini juga di perfilman ya itu sudah mulai banyak ya, sutradara cewek tadinya bahkan cowok doang gitu sampai ke tadinya malah cewek cuman bagian make up dan kostum dan sekarang udah mulai di bagian penulis skenario sutradaranya udah mulai banyak andil lah di dunia pekerjaan sekarang. Udah. Dan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. ini lemas amat tipes begini tipes nih. Apakah beban kerja guru laki-laki dan guru perempuan sama? Biar beban kerjanya Sama sih. Sama. Terima kasih buat Kak Davin dan Bang Baba. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara yang dilakukan, kita dapat menemukan apa sih itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil di kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, kehidupan di sekolah, hingga di pekerjaan. Nah, dilakukannya ini agar tidak terjadi diskriminasi gender dan dapat mengubah psikologis seseorang. Nah, itu merupakan kesimpulan kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.